ataupun semangat dari lingkungan keluarga kita. Yes, oke. Nah, sekarang nih kita tengok Pak Rian yang sekarang dengan usaha-usaha dan ikhtiar yang beliau lakukan ternyata udah mulai dari SMP, SMA kayaknya udah mempunyai prinsip hidup banget gitu ya. Dan ini kayaknya emang jarang ada sebagian yang memiliki emang dari masa sekolah dan ada juga yang sebagian yang lainnya masih motivasi untuk menjadi ini, menjadi itu adalah di waktu kuliah atau malah setelah tamat kuliah gitu. Jadi waktu itu saya sempat di SMA diadakan alumni, kebetulan alumni SMA yang di satu Bukit Tinggi itu persatuannya kuat ya. Itu mereka mengadakan dan peduli dengan anak-anak kita yang akan lepas landas ke universitas. Kita tuh diadakan tes psikologi. Tes psikologi bidang eksaktakah kita yang lebih unggul dan eksaktanya pun nanti dibagi. Eksaktanya itu apa, dokterkah dan lain-lain. Itu tuh dari hasil tes psikologi itu kita bisa mendapatkan. Itu yang mengadakan emang alumni itu Pak? Iya, dari alumni ataupun dari lembaga-lembaga psikologi yang datang ke sekolah gitu. Itu sangat berguna juga gitu. Kita bisa berdayakan psikologi juga. Selain itu mungkin kita sendiri sebenarnya sudah bisa mengukur diri. Kan kita sudah jelas nih, kita keunggulannya kita terbayun dan udah ikhtiar. Lalu ikhtiar selanjutnya agar fokus apa? Misalnya kita membeli buku soal. Itu kan salah satu persiapan kita gitu. Jadi dengan kita membeli buku soal, lalu buku soal itu kita bahas sendiri dengan guru, kalau kurang kita bisa ke bimbel Al-Fatan dan lain-lain gitu kan. Jadi kita harus fokus kekurangan kita di mana. Kalau setelah kita menentukan cita-cita, usahanya seperti apa dan cara mencapainya yang paling pas itu gimana gitu kan. Mungkin kalau untuk duduk di universitas negeri mungkin kita bisa membahas soal-soal itu per hari kan. Misalnya matematika dari 15 soal itu berapa soal kita yang tidak bisa kan gitu. Intinya sih istiqomah. Mungkin satu soal satu hari gitu. Atau besoknya 15 soal satu hari, kita kan tergantung dari kedisiplinan kita. Karena saya pun pernah bersekolah gitu kan, kebetulan sekolah kita ini non Islam gitu kan. Di sekolah ini cuman tidak menyurutkan kemampuan kita untuk bernilai religius dan juga sekaligus nasionalis. Jadi dengan adanya, untuk mencapai kecerdasan itu, sebagaimana kita baca juga dari Aid Al-Karni, pengarang buku Latahzan. Dari pengarang buku Latahzan ini pun intinya sih kita tuh rajin ke toko buku lah intinya. Banyak membaca. Banyak membaca. Biar tahu Pak, ini cita-cita saya mau jadi apa gitu Pak ya. Banyak membaca. Iya, oke. Nah, sekarang nih, tadi saya sudah sebutkan juga Bapak kesehariannya sekarang itu sebagai Ketua PPKHI dan juga LBH ya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit sih Pak, apa sih bidang-bidang yang dibawahi oleh PPKHI ini dan juga LBH, biar sobat Al-Fatan di luar sana bisa memahami atau nanti mereka butuh bantuan hukum bisa langsung ke Bapak. Iya, nanti silakan Pak. Jadi kalau saya bukan, karena secara kode etik advokat pun di sini kita bukan ingin mengiklankan diri, kita ingin orang tahu bagaimana semangat bantuan hukum yang kita sebar gitu. Jadi dari bantuan hukum kita, kita bisa mendapatkan bantuan hukum itu tanpa SKTM. Nah, dan tentu yang memiliki SKTM lebih diutamakan gitu. Jadi dalam undang-undang advokat juga diamanatkan kepada para advokat tersebut agar menyisihkan waktunya untuk masyarakat yang kurang mampu misalnya, dan tidak tertutup kemungkinan orang yang memiliki SKTM, yang tidak memiliki SKTM pun mampu gitu kan. Jadi seluruh masyarakat Indonesia ataupun khususnya yang lebih tinggi bisa memiliki dan mencari bantuan hukum itu ya, misalnya di Google kita bisa cek LBH Bukit Tinggi atau pengacara Bukit Tinggi. Di situ kami memberikan layanan bantuan hukum non profit dan profit. Jadi selain itu, yang paling penting adalah tentu selain kita memiliki lembaga bantuan hukum dan juga kantor yang bergerak di bidang hukum, tentu kita harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia ini ketika kita persiapkan, insya Allah kita pun berikhtiar mengurangi jumlah pengangguran di Bukit Tinggi khususnya. Pengacara
dan di bidang hukum, Yes, yang mana selalu menjadi isu di nasional. Pengangguran di bidang ilmu sosial itu sangat tinggi, khususnya di bidang hukum. Apalagi dengan adanya ketidakjelasan kapan akan dilakukan ujian dan kapan akan dilakukannya pelantikan. Dan kami sebagai Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, kami ingin menjadi bagian yang menjadi solusi bagi generasi muda yang berminat di bidang hukum, sekaligus berikhtiar untuk mengurangi pengangguran di bidang hukum serta membentuk sumber daya manusia hukum yang berjiwa sosial, dan karena kita lahir dari rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Demokrasi. Wow, Masya Allah. Ini sangat luar biasa Pak, karena sebenarnya semua profesi itu kalau mereka berjiwa sosial ya Pak, itu emang kita merasa dekat dengan rakyat. Pokoknya kayak guru mungkin yang dekat dengan siswa atau dengan orang tua siswa, kemudian pengacara mungkin yang dekat dengan kliennya, gitu kan. Seorang dokter yang bisa membantu memberi bantuan itu dengan cuma-cuma, nggak mengharapkan uang gitu kan dari orang yang dibantunya, itu sungguh luar biasa. Dan tidak semua orang yang memiliki konsep hidup yang seperti itu. Padahal sebenarnya di saat kita bisa memberikan bantuan atau melihat orang yang kita bantu itu bahagia atau puas atau senang, mungkin hanya dengan ucapan terima kasih, tidak dengan yang lain, itu bahagian yang sungguh luar biasa ya Pak. Karena Allah sendiri sudah berjanji, bagi siapa yang ingin berdagang dan berdagang yang tidak pernah rugi, tolonglah agama Allah dan makhluknya kan. Jadi dengan kita menolong umat, insya Allah kita pun akan dimudahkan jalannya oleh Allah gitu. Dan kami mungkin di PPKHI Bukit Tinggi ingin berkontribusi menjadi orang bermanfaat untuk orang yang banyak, khususnya di bidang hukum. Karena didukung juga oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, kita memang harus menyisihkan waktu kita untuk masyarakat itu. Keren ya Pak. Saya jadi terenyuh juga. Anda semua profesi bisa seperti itu gitu kan. Mungkin masyarakat ini memang benar-benar bisa tentram, bisa sejahtera, karena mereka kadang pendidikannya mungkin nggak sampai ke situ kan Pak. Dan untuk di saat dia membutuhkan atau menghadapi sebuah masalah, dia membutuhkan bantuan seperti bantuan hukum, dan dia tidak bisa jadi dia tidak nggak berani ke situ, bisa jadi seperti itu kan. Jadi kadang dengan adanya lembaga bantuan hukum yang tidak hanya menerima di kantor orang-orang yang punya masalah itu, tapi juga memberikan penyuluhan-penyuluhannya Pak kepada masyarakat. Karena sesuai dengan undang-undang bantuan hukum, yang mana dalam peraturan bantuan hukum itu kalau kita kaji-kaji dan kita lihat, Bukit Tinggi belum memiliki peraturan daerah bantuan hukum. Tapi itu tidak menutup kemampuan kita atau kemauan kita untuk memberikan konsultasi bidang hukum. Contohnya besok pada jam 10 itu saya akan mengisi bantuan hukum di bidang materi, itu materi tentang perempuan dan anak gitu kan, di Masjid Al-Furqan Sarwojo pada jam 10 esok hari. Itu kalau dalam undang-undang bantuan hukum itu sudah merupakan bantuan hukum, karena bantuan hukum itu tidak harus kita mendampingi masyarakat di pengadilan ataupun di kantor polisi. Bantuan hukum itu pencerahan kepada masyarakat, dan bahkan bisa membuat masyarakat itu berdaya maju sendiri ke kantor polisi ataupun maju sendiri ke pengadilan. Saya rasa itu lebih bagus. Dengan banyak yang berdaya, atau dalam bahasa hukumnya itu paralegal, dengan banyak paralegal, jadi kekosongan hukum yang selama ini terkendala aturan, biaya, budgeting dan legislasi itu bisa teratasi gitu. Jadi dengan masyarakat, jadi seluruh undang-undang sekarang pun memang mendapatkan partisipasi masyarakat. Dan apalagi TNI kuat bersama rakyat, begitu juga hukum pun kuat jika kita melajunya bersama rakyat gitu. Saya rasa sih agar dari mana kita lahir dan kita kembali lagi ke rakyat dan kita maju bersama-sama rakyat, kekurangan di bidang hukum dan kekurangan di bidang apapun saya rasa akan bisa kita atasi kan gitu. Apalagi di masa pandemi ini, modal sosial sangat lebih dibutuhkan daripada modal finansial yang mana semakin hari semakin kurang.
Random. Jujur aja Pak ya. Kalau kita tengok dengan seperti itu berarti kayaknya Bapak nih memang setiap hari itu ada kegiatan tentang LBH ini ya Pak? Kebetulan kalau kami setiap hari itu kami membuka layanan secara online, jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor, Iya. bisa lewat telepon, lewat Instagram, DM kami, Iya, japri kami akan jawab sesuai kemampuan dan sesuai masalahnya gitu. Iya. Dan jika membutuhkan pertemuan offline mungkin untuk melihat Inzaghi itu melihat bukti-bukti yang ada gitu Iya, kan. iya. Tentu kita membutuhkan pertemuan yang offline gitu. Tapi untuk konsultasi ya kami membuka diri baik itu online dan offline. Warga Bukit Tinggi Agam khususnya dan umumnya Indonesia ya. Silakan hubungi aja Bapak Rian Permana Putra karena ada hal-hal yang bisa mau dibicarakan atau ada ditanyakan atau memang lagi Dan masalah. tidak menutup kemungkinan juga dengan pengacara-pengacara yang lainnya gitu Iya, kan. iya. Dan pengacara misalnya karena kita pun harus berkolaborasi gitu untuk menciptakan pengentasan kesenjangan hukum di Bukit Tinggi. Kita harus bersama-sama, baik itu bersatu di antara semua pengacara dan kalau bisa semua pengacara bervisi yang sama kan gitu. Bisa kita memberikan bantuan hukum atau penyuluhan kepada masyarakat dengan tipe masyarakat kita yang berbeda-beda ya Pak. Yes, Oh, ada nggak sih suka dukanya, umpamanya bisa kita berniat ikhlas sekali menolong gitu Yes, kan Pak, ternyata mungkin imbas atau ada sesuatu yang terjadi gitu Pak. Itu sudah diatasi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Kita tidak boleh hadir ke suatu tempat ke masyarakat tanpa masyarakat meminta kita. Jadi kalau undang-undang bantuan hukum kita tidak boleh menawarkan bantuan hukum kita. Kita tidak boleh. Siapapun dalam undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat, masyarakatlah yang meminta kita. Jadi ketika masyarakat meminta kita, kita pun setelah itu harus mengenal kearifan lokal yang di sana. Gitu. Di tempat, misalnya di suatu tempat, misalnya di Malala Utara, dan kebetulan saya menjadi pengacara wali jorong terbaik juga di sana yang berhadapan dengan hukum. Tentu saat masyarakat itu meminta saya sebagai pengacara wali jorongnya, ini jorongnya, tentu kita harus melihat adab di sana gimana, kearifan lokal gimana gitu. Tapi ketika kita ditolak, biasanya memang dan itu pun sudah diatasi oleh undang-undang advokat. Pengacara itu secara kode etik tidak boleh menawarkan diri. Nah, dan oleh karena itu berguna sekali di ranah Minang yang mana di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 kita itu ada bahasa isyarat secara bahasa. Jadi bagi orang yang ya kita harus memegang adat yang bersendikan agama itu gitu. Jadi dengan adanya undang-undang advokat yang menyarankan kita agar tidak menawarkan diri ke masyarakat itu sebenarnya itu melindungi pengacara sendiri. Melindungi, iya. Gitu. Jadi di saat di saat kita ingin menawarkan tetapi mungkin tidak atau menyalahi dari advokat itu sendiri, masyarakat pun akan membela kita gitu. Oh, bapak ini mungkin dari daerah Pasaman gitu. Mungkin dia tidak mengerti adat di Malala ini gitu. Justru kita akan dibantu. Tapi jika kita menawarkan diri, kita tidak sesuai adat dan sesuai di sana, itu pun kita sudah menyalahi undang-undang advokat dan juga bahkan berlapis kesalahan yang menyalahi adat dan agama juga mungkin gitu kan. Kita tidak tahu kearifan lokal yang di sana misalnya. Jadi kalau untuk khususnya di Sumatera Barat memang ada kekhususan saya lihat. Kita harus memahami struktur adat dan struktur agama di nagari kita ini gitu. Itu sih perbedaannya masyarakat kita dengan masyarakat di Jakarta ataupun di mana. Oke. Dengan Bapak yang sekarang menjadi seorang pengacara, mungkin juga udah banyak melakukan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat gitu ya Pak ya, dan juga kita udah berbincang-bincang mengenai cita-cita. Mungkin yang terakhir nih Pak dari Bapak, apa sih pesan atau yang ingin disampaikan agar anak-anak muda ya, khususnya anak yang mungkin masih di bangku belajar sekarang ya Pak, agar mereka segera untuk fokus dengan cita-cita mereka. Ya, kalau menurut saya sih banyak ke toko buku, banyak ke perpustakaan, banyak membaca biografi dan
berjuang untuk diri kita, lalu keluarga dan umat gitu. Dan terutama mungkin bacaan yang paling bagus adalah La Tahzan gitu kan, yang ditulis oleh Aid Al-Qarni, dan juga turunan-turunan lain buku-buku Aid Al-Qarni itu bagus sekali. Apalagi ada suatu buku saku yang mana di situ tips menjadi seorang pelajar yang sukses, yang berprestasi gitu. Itu bisa kita dapatkan di toko-toko buku Islam, toko buku yang lain gitu. Jadi dengan membaca itu akan menghaluskan hati kita. Bahkan kalau di La Tahzan itu kita ditunjukkan tips-tips untuk menjadi manusia gitu. Walaupun sebenarnya cukuplah Nabi bagi kita, Nabi Muhammad yang sempurna gitu kan. Tapi dengan La Tahzan ini dia menguraikan apa semangat hidup, semacam tasawuf modernnya Buya Hamka gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat modern, karakter apa. Jadi dalam pendidikan itu yang diperlukan bukan semata IQ, tapi perlu kecerdasan spiritual, baik itu kecerdasan sosial. Dengan kita memahami nasional, memahami kondisi yang berbeda-beda, kita akan kuat di kecerdasan sosial, dan juga nanti akan menurut ke kecerdasan spiritual, bahkan yang paling dasar kecerdasan IQ gitu. Jadi kalau saran saya sih sama dengan pesan Jibril ke Nabi, Iqra, banyak membaca. Iqra yang pertama ya, itu yang Pak. pertama, banyak membaca, lalu setelah itu kita tabayun dengan diri kita, lalu kita ikhtiar, dan tidak lupa mungkin berserah diri pada Allah, tawakal. Saya rasa dengan itu akan menenangkan diri kita. Jika kita tidak menggapai sesuatu, mungkin kita bisa akan menerima. Banyak orang-orang di luar sana ya Pak yang mungkin bunuh diri gitu ya Pak ya, atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, padahal mungkin kita tahu di kesehariannya sampai dia mungkin sampai ke tingkat kesuksesannya ya Pak. Oke. Nah itu pesan yang sangat luar biasa dari narasumber kita pada siang hari ini, itu Bapak Rian Permana Putra. Bagi adik-adik di luar sana, bersahabat Al-Fatah di luar sana yang juga ingin menjadi pengacara atau ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi siapapun, yang penting di belakangnya kalau saya sarankan plus bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain ya Pak ya. Nggak ada gunanya kalau kita dokter tetapi kita nggak bisa membantu orang yang kesusahan. Tadi kata Buya Hamka kan, jangan bosan untuk membantu orang, karena kita tidak tahu kehidupan kita itu seperti roda pedati. Kadang kita di bawah dan kadang kita di atas. Dengan kita terbiasa membantu orang, insya Allah orang pun tidak akan, dan Allah pun akan berjanji akan membantu kita, kan gitu. Kadang yang membalas bukan orang yang kita tolong langsung ya Pak, tapi orang-orang lain yang didatangkan oleh Allah untuk membantu sebagai perantara. Sebagai perantara. Oke, saudara Al-Fatah, ketika kamu mempunyai cita-cita, ketika kamu merasa ingin berhenti, pikirkan alasan kenapa kamu dulu untuk memulainya. Kamu memulainya dulu kenapa? Jadi sekarang kenapa harus berhenti? Oke, bermimpilah setinggi-tingginya. Jika engkau jatuh, maka engkau jatuh di antara bintang-bintang. Pemirsa dan saudara Al-Fatah semuanya, terima kasih telah mengikuti acara kami ini, dan terima kasih juga kepada Pak Rian yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, di tengah yang kita bersama untuk berbagi trik-trik mungkin atau kisah-kisah inspirasi beliau. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube channel kami yaitu Al-Fatah. Semoga kami bisa memberikan konten-konten yang berkualitas untuk kita semua. Nah, saya Mega Novitasari sebagai host yang hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.